Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam presentasi Project Management Plan BMSDKS atau biasa disebut dengan Bengkel Mitra Smart Diagnostic Knowledge System, sebuah kemitraan transformasi digital bersama PT Astra Auto Parts Tbk. Proyek ini dirancang untuk berjalan selama 52 minggu atau sekitar 12 bulan dengan total anggaran 635 juta rupiah, mencakup 18 work package dari A hingga R, dan dijadwalkan berlangsung mulai Juli 2026 hingga Juli 2027 mendatang. Nah, BMSDKS lahir dari sebuah visi sederhana, membawa bengkel dari cara kerja manual menuju bengkel cerdas berbasis Artificial Intelligence dalam ekosistem Astra. Bengkel ini terpilih sebagai pilot percontohan untuk platform SDKS, sebuah sistem AI diagnostik berbasis knowledge management yang nantinya akan menjangkau lebih dari 35.000 bengkel mitra di seluruh Indonesia. Untuk proyek ini itu mengintegrasikan booking online, mesin diagnostik berbasis AI, dan dashboard KPI dalam satu ekosistem yang utuh, disusun dengan metodologi PMI dan Critical Path Method. Nah, mengapa ini penting? Karena bengkel ini adalah spesialis kelistrikan grade A yang menjadi first mover ekosistem digital Astra di wilayahnya, sekaligus menjadi jembatan nyata antara teori knowledge management dan praktik lapangan UMKM otomotif. Untuk kerangka input, proses input, output, dan juga outcome, nah di sini akan kami jelaskan, yaitu pertama, untuk memahami logika nilai proyek ini secara menyeluruh, kita bisa melihat dalam 4 tahap. Dari sisi input, proyek ini didukung anggaran 635 juta rupiah dan platform SDKS, tim proyek, serta tools grade A. Proses pelaksanaannya terbagi dalam 3 fase besar dan 18 work package selama 52 minggu dengan jalur kritis yang dikendalikan secara ketat. Hasilnya atau outputnya adalah mencangkup sistem booking online yang aktif, AI Diagnostic Engine yang terintegrasi, dashboard KPI, 5 contract fleet, serta knowledge base dengan lebih dari 200 entry. Dan pada akhirnya outcome yang diharapkan dalam payback period sekitar 26 bulan, yaitu dengan IRR 31% serta peluang ekspansi franchise ke depan. Project plan ini disusun dalam 10 komponen utama, mulai dari project charter, work breakdown structure, control schedule, project budgeting, project milestone, AOA network diagram, Gantt chart, graph of budget control, performance measurement plan, hingga dissemination. Seluruhnya didukung oleh 2 aspek lintas dokumen, yaitu kerangka input, proses, output, dan outcome yang sudah kita bahas, serta dokumentasi proyek yang dikelola melalui portal aktif. Yang pertama adalah Project Charter. Project ini dipimpin oleh Muhammad Rifki Nuryana sebagai Project Manager, merangkap sebagai Mechanics dan Digital Liaison. Durasinya 52 minggu dengan total anggaran 635 juta rupiah sebagai budget at completion. Ruang lingkupnya jelas, yang termasuk dalam aktivasi platform Smart Diagnosis Knowledge System, pengadaan tools grade A, sistem booking online, dashboard KPI, dan formalisasi 5 kontrak fleet. Sementara yang dikecualikan adalah rollout nasional ke seluruh jaringan, penggantian sistem ERP secara penuh, dan ekspansi modul di luar inti proyek. Dari sisi kelayakan bisnis, proyek ini diproyeksikan memberikan payback period 26 bulan dengan IRR 31% dan NPV positif di tahun ketiga. Didukung tata kelola steering committee yang melibatkan owner bengkel, senior mekanik, IT director Astra, dan SDKS partner.
Struktur kerja proyek ini terbagi dalam 6 fase besar. Fase pertama, initiation and governance, mencakup penyusunan charter hingga setup PMO. Fase kedua, procurement and infrastructure, fokus pada pemilihan vendor dan instalasi tools. Fase ketiga adalah inti digitalnya. SDKS Platform and Digital Build termasuk integrasi AI diagnostik engine selama 8 minggu yang menjadi aktivitas terpanjang dalam proyek ini. Fase keempat, membangun kapabilitas melalui pelatihan teknisi dan knowledge base. Fase kelima, mengaktifkan sisi komersial lewat pilot contract flight. Dan fase keenam, menutup proyek dengan peluncuran aplikasi, evaluasi, hingga rencana ekspansi. Jalur kritis proyek ini terbentang sepanjang 52 minggu melalui rangkaian aktivitas A, C, F, G, H, I, J, O, P, Q, hingga R. Pada minggu pertama hingga ke-14 fokusnya adalah fondasi dan eksekusi disiplin. Deviasi sekecil apapun pada fase ini akan langsung menggeser milestone akhir. Minggu ke-15 hingga 32 adalah periode dengan kompleksitas tertinggi, di mana 3 jalur paralel berjalan bersamaan. Platform sumber daya manusia dan komersial dengan aktivitas AI Engine selama 8 minggu sebagai titik paling kritis yang dipantau lewat earned value setiap minggu. Di 15 minggu terakhir menjadi fase penutupan sekuensial, di mana negosiasi MOU dengan Astra memerlukan schedule reverse karena ketidakpastian eksternal yang berada di luar kendali tim. Selanjutnya terkait dengan project budgeting. Dari total anggaran 635 juta rupiah, porsi terbesar dialokasikan untuk SDKS platform dan digital build sebesar 190 juta rupiah, diikuti procurement dan infrastruktur 142 juta, dan commercial service activation 100 juta rupiah. Rata-rata kendali biaya per minggu sekitar 12,2 juta rupiah. 3 aktivitas dengan bobot anggaran tertinggi adalah AI diagnostik engine sebesar 75 juta rupiah, disusul vendor and tools grade A serta flat contract pilot masing-masing 55 juta rupiah. Proyek ini memiliki 18 milestone terukur. 11 diantaranya berada di jalur kritis. 3 milestone paling krusial adalah integrasi AI diagnostic engine di minggu 28, penyelesaian flat contract pilot di minggu 31, dan finalisasi expansion plan beserta MOU di minggu 47 yang menandai kematangan kemitraan strategis dengan Astra Autopat. Setiap milestone disertai kriteria penerimaan yang konkret dan dapat diverifikasi, bukan sekedar penanda waktu. Nah, untuk selanjutnya adalah diagram activity on arrow. Ini menggambarkan secara visual bagaimana setiap aktivitas saling terhubung dan bagaimana jalur kritis dihitung menggunakan critical path method. Jalur kritisnya terlihat jelas mengalir dari A menuju C, F, G, H, I, J, O, P, Q, hingga R, mencapai total 52 minggu, dengan beberapa jalur non-kritis seperti B, D, E, dan KLMN yang memiliki slack atau longgar waktu. Kemudian pada Gantt chart. Gantt chart ini memetakan ke-18 aktivitas sepanjang 52 minggu, dengan warna merah menandakan aktivitas kritis yang tidak memiliki slack, dan warna biru menandakan aktivitas non-kritis yang masih memiliki ruang fleksibilitas. Terlihat jelas bagaimana aktivitas-aktivitas ini saling beririsan dan berurutan, memberikan gambaran utuh tentang beban kerja di setiap titik waktu proyek. Berikutnya terkait dengan graph of budget control. Kurva S ini menunjukkan akumulasi plan value sepanjang proyek, mulai dari 18 juta rupiah di minggu keempat, terus meningkat hingga mencapai 635 juta rupiah di minggu ke-52.
Kurva ini menjadi alat kendali utama untuk memastikan pengeluaran proyek tetap berada dalam batas budget at completion di setiap fase. Kemudian untuk performance measurement plan, setiap dari 18 aktivitas diukur terhadap pencapaian 100% sesuai jadwal kontrol schedule dengan kriteria yang spesifik dan terverifikasi, mulai dari persetujuan proyek charter di awal hingga proyek ditutup dan diserah terimakan di minggu ke-52. Fokus pemantauan diberikan secara khusus pada aktivitas I dan titik konvergensi di aktivitas P. Mengingat aktivitas kritis ini tidak boleh mengalami keterlambatan sedikit pun. Dan ke-10 adalah dissemination. Strategi penyebaran rencana proyek ini dirancang berjenjang dan menyasar dua kelompok stakeholder. Internal mulai dari BOD, manajemen hingga mekanik, dan service advisor. Dan eksternal itu mencakup bengkel mitra, vendor, hingga pelanggan dan media. Komunikasinya berjalan melalui berbagai saluran, dari kick-off meeting 2 mingguan, workshop steering komite bulanan, hingga sosialisasi ke bengkel mitra. Jadwalnya bergerak bertahap, dimulai dari kick-off di minggu pertama, hingga evaluasi dan menutup proyek di minggu terakhir. Di sini seluruh dokumentasi proyek terpusat dan dapat diakses melalui portal aktif yang dikelola oleh PMO, mencakup project charter, WBS, budget, laporan progres, hingga knowledge base. Sistem ini didukung redundasi backup berjenjang mulai dari mirror cloud, arsip offline, hingga backup otomatis setiap minggu, dan setiap milestone tercapai, memastikan kontinuitas dan keamanan data proyek. Sebagai penutup, BMS DKS ini bukan sekedar inisiatif digitalisasi operasional, ini adalah langkah strategis menuju bengkel mitra yang cerdas, terukur, dan siap berkembang dalam ekosistem PT atau Sobat. Sebuah fondasi transformasi bisnis jangka panjang berstandar Astra dengan durasi 52 minggu, anggaran 630 juta rupiah, IRR 31%, dan payback period 26 bulan. Proyek ini menjadi model bagi transformasi digital bengkel mitra di seluruh Indonesia. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, maka ini sudah. Terima kasih.